Izin saat ini kami akan mempresentasikan laporan akhir dari tugas besar pada mata kuliah Rekayasa Perangkat Lunak. Perkenalkan, saya Muhammad Minahuriya Sakti dengan NIM F1D022075. Perkenalkan, saya Adet Mika Eka Saputra dengan NIM S1D022105. Oke, perkenalkan nama saya Lurus Bagus Anugrah dengan NIM F1D022059. Perkenalkan, nama saya Andika Dananjaya dengan NIM F1D022111. Baik, kita mulai saja. Di sini, kelompok kami membuat sebuah perangkat lunak dengan nama Bus Tiket Booking System, di mana ini merupakan sistem pembelian tiket secara online berbasis website, di mana kita ketahui saat ini khususnya di Provinsi Nusa Tenggara Barat atau eh, untuk pembelian tiket bus sendiri masih secara manual. Oleh karena itu, di era teknologi atau di era dan digital seperti saat ini penting sekali untuk membuat sebuah sistem di mana sistem tersebut bisa mempermudah pembeli atau pelanggan atau pengguna tiket atau pengguna bus untuk membeli tiket secara online dari mana saja sehingga tidak langsung ke membeli ke tempat atau secara offline. Baik, untuk masalah yang diidentifikasi di tugas ini, di mana yang pertama adalah pemesanan tiket saat ini itu secara langsung, sehingga dapat menyebabkan antrian panjang di loket pembelian, kemudian waktu tunggu ketika membeli, serta keterbatasan jam operasional dari loket itu. Kemudian masalah yang kedua itu adalah keterbatasan informasi mengenai jadwal keberangkatan dan ketersediaan kursi, kemudian informasi harga serta kebijakan terkait dengan tidak transparansinya tiketing. Yang ketiga, di sini adanya potensi kesalahan dalam pencatatan data penumpang serta pengelolaan jadwal serta kapasitas dari kursi bus. Baik, selanjutnya untuk rumusan, baik selanjutnya untuk tujuan dari laporan ini akan disampaikan oleh Adiat Mika. Oke, baik. Berdasarkan rumusan masalah yang telah dirumuskan, terdapat beberapa tujuan, yaitu yang pertama mengurangi antrian dan waktu tunggu serta mengatasi keterbatasan dan operasional loket, di mana mengembangkan sistem pemesanan tiket bus online yang memungkinkan calon penumpang memesan tiket kapan saja dan di mana saja. Yang kedua adalah menyediakan informasi yang transparan dan mudah diakses. Di sini hal itu memastikan informasi yang disediakan mudah diakses oleh pengguna melalui antarmuka yang intuisif. Yang ketiga adalah mengurangi potensi kesalahan dan meningkatkan efisiensi pengelolaan, di mana otomatisasi pencatatan data penumpang untuk mengurangi kesalahan manual dan memastikan akurasi data. Baik, yang selanjutnya adalah analisis manfaat yang dipresentasikan oleh teman saya, Restu. Oke, di sini saya akan mempresentasikan manfaat dari booking tiket bus ini, di mana analisis manfaat yang diperoleh dari penerapan sistem pemesanan tiket bus online ini. Yang pertama itu ada manfaat bagi pengguna atau penumpang. Nah, manfaat bagi pengguna penumpang itu pertama itu pengguna dapat memesan tiket itu kapan saja dan di mana saja dengan menggunakan perangkat yang terhubung ke internet tanpa harus dia datang ke loket fisik gitu. Jadi yang kedua ini menyediakan metode pembayaran transfer bank yang memudahkan pengguna dalam melakukan transaksi. Terus yang ketiga itu mengurangi waktu yang diperlukan untuk mengantri dan membeli tiket secara langsung di loket. Yang keempat adalah pengguna dapat dengan cepat dan efisien membandingkan berbagai pilihan jadwal dan harga tiket dalam satu platform.
Kemudian yang kelima itu informasi mengenai jadwal keberangkatan dan ketersediaan kursi, harga tiket, dan kebijakan terkait disajikannya secara transparan dan kemudian dia juga mudah diakses. Kemudian yang terakhir itu pengguna atau penumpang itu dapat membuat keputusan yang lebih baik berdasarkan informasi yang lengkap dan akurat. Kemudian ada manfaat yang kedua yaitu manfaat bagi operator bus. Nah, di mana manfaat bagi operator bus itu yang pertama otomatisasi dalam proses pemesanan dan pencatatan data. Kemudian dia mengurangi beban kerja manual dan potensi kesalahan manusia. Yang kedua dari manfaat bagi operator bus itu sistem pengolahan jadwal dan kapasitas bus yang lebih terintegrasi, yang memungkinkan operator untuk mengoptimalisasikan operasional dan perencanaan. Kemudian manfaat yang ketiga dari operator bus itu data penumpang dan transaksi yang terstruktur dengan baik dan memudahkan pengelola dan analisis. Kemudian yang kedua itu yang keempat meningkatkan keamanan transaksi melalui verifikasi digital dan rekaman jejak yang dapat dilacak. Oke, kemudian untuk metode pengembangan sistem akan dipresentasikan oleh Andika dan Anjaya. Saya persilahkan. Di sini metode yang digunakan pada perancangan sistem pemesanan tiket bus ini adalah metode Agile Scrum, di mana metode ini merupakan modifikasi dari metode Agile yang secara sederhana dilakukan langkah demi langkah berulang-ulang selama proses pengembangan. Metode Agile Scrum digunakan karena fleksibilitasnya dalam merespon perubahan kebutuhan, kolaborasi tim dengan tinggi, dan iterasi pengembang yang cepat. Baik, selanjutnya adalah analisa dari sistem yang dibuat. Baik, jadi di sini analisa sistem ini terbagi menjadi dua bagian, yaitu analisa sistem yang telah ada sebelumnya dan analisa sistem yang dibutuhkan. Jadi analisa sistem yang sudah ada berdasarkan dari hasil analisis kami, di mana seperti yang disampaikan tadi di identifikasi masalah, bahwa saat ini sistemnya adalah pembelian tiket secara offline, di mana pelanggan harus pergi atau datang ke loket tempat tempat busnya atau di terminal bus untuk membeli tiket secara langsung, sehingga menyebabkan beberapa atau menimbulkan beberapa masalah seperti antrian panjang dan terbatasnya waktu operasional dari loket. Oleh karena itu, kami di sini menganalisa sistem yang dibutuhkan untuk membuat sistem booking tiket bus tadi, di mana berdasarkan analisa kami di sini kami membaginya menjadi dua buah persyaratan, yaitu persyaratan fungsional dan juga persyaratan non fungsional, di mana persyaratan fungsional yang pertama itu sistem harus memungkinkan pengguna untuk membuat akun dengan informasi pribadi seperti nama, email, dan nomor telepon. Kemudian sistemnya harus menyediakan fitur login dan logout yang aman. Oke, selanjutnya sistem itu harus memungkinkan pengguna untuk mencari informasi mengenai jadwal, harga tiket, serta asal dari busnya. Kemudian sistem yang paling utama adalah mampu menyediakan layanan atau tiket atau pembelian tiket secara aman, serta sistem harus menyediakan berbagai metode pembayaran yang aman dan terpercaya. Baik, selanjutnya adalah persyaratan non-fungsional, di mana persyaratan fungsional dari sistemnya itu sistem harus mampu menangani sejumlah besar pengguna sehingga tidak mengalami penurunan kinerja yang signifikan. Yang kedua, waktu respon sistem harus cepat. Kemudian persyaratan non-fungsional lainnya adalah sistem yang dirancang harus mudah ditingkatkan kapasitasnya untuk mengakomodasi pertumbuhan dari pengguna. Serta yang terakhir itu antarmuka pengguna harus
dirancang secara intuitif dan mudah digunakan oleh pengguna dari berbagai latar belakang. Oke, selanjutnya adalah penjelasan desain yang akan dijelaskan oleh teman saya, Adiatmika. Oke, baik. Di sini ada contoh dari IRD yang kita gunakan. Di sini ada admin yang bisa mengelola bank, lalu ada bus, ada entitas jadwal, ada tujuan, ada konfirmasi, lalu ada level, menu, akses menu, pelanggan, dan selanjutnya submenu, ada entitas tiket, order, dan terakhir ada akses menu. Desain ini terhubung dan yang akan merancang dari sistem ini. Baik, selanjutnya adalah tabel database yang bakal dipresentasikan oleh Restu. Oke, di sini saya akan mempresentasikan tabel database. Nah, di mana tabel database ini berguna untuk menyimpan data-data yang dibutuhkan pada sistem informasi booking tiket bus ini. Yang pertama itu di sini ada tabel data admin. Nah, di mana tabel data admin ini dia memiliki 11 entitas di mana ada kode admin sampai dengan date create admin. Nah, di mana pada pada tabel admin ini memiliki tipe varchar dan integer gitu. Kemudian di sini juga ada tabel bank. Nah, di mana tabel bank ini memiliki 5 entitas, di mana entitasnya itu ada kode bank, nasabah bank, kemudian nama bank, nomor rekening bank, dan foto bank. Nah, di mana pada tabel bank ini memiliki tipe data varchar untuk semua entitas. Kemudian ada tabel jadwal. Di sini pada tabel jadwal ini memiliki 10 entitas, di mana dari entitas jadwal sampai dengan harga jadwal, dan memiliki tipe data varchar dan juga time. Oke, selanjutnya di sini juga ada tabel bus, di mana tabel bus ini memiliki oke, selanjutnya tabel jadwal. Tabel jadwal ini selanjutnya untuk desain arsitektur akan dijelaskan oleh teman saya Adika Dananjaya. Baik, desain arsitektur yang digunakan untuk membangun sistem informasi BTPS ini adalah Service Oriented Architecture atau SOA. Jadi SOA ini merupakan kerangka kerja desain sistem yang berfokus pada konsep layanan yang mandiri, modular, dan dapat digunakan ulang. Jadi dalam arsitektur SOA ini terdapat 5 composite application yang terdiri dari informasi, jadwal, pemesanan, pembayaran, dan bus. Pada Reusable Business Service, terdapat komponen-komponen yang digunakan kembali untuk membuat aplikasi atau proses pada composite application, seperti pembelian tiket yang digunakan pada aplikasi informasi dan pemesanan, cek pembayaran yang digunakan pada aplikasi informasi, lokasi, dan pemesanan, dan cek tiket yang digunakan pada aplikasi pemesanan. Jadi di sini ada arsitektur sistem informasi BTPS dengan model client server, di mana memungkinkan berbagai perangkat klien terhubung ke sebuah server pusat untuk mengakses informasi tiket bus dan informasi lainnya. Baik, selanjutnya untuk penjelasan desain interface akan disampaikan oleh saya sendiri. Jadi di sini merupakan landing page atau desain dari homepage yang akan diakses pertama kali oleh user. Jadi di sini terdapat
navigasi menu di atas di mana user dapat melakukan booking, kemudian mengecek tiket, dan kemudian melakukan registrasi serta login. Oke, selanjutnya ini merupakan login page untuk admin, di mana login page ini bisa digunakan oleh admin dan juga owner. Oke, selanjutnya ini merupakan page atau halaman dari my profile dari user. Di sini bisa dilihat, ini merupakan data-data seperti nama, email, nomor telepon, kemudian alamat, serta foto profil pengguna. Di dalam profil page ini juga user dapat mengganti password serta mengedit informasi dari akunnya. Baik, selanjutnya ini merupakan page dari dashboard admin, di mana di sini admin dapat melakukan berbagai fungsi manajemen seperti manajemen bus, manajemen terminal, jadwal, melihat list booking, serta tiket, dan juga list dari pembayaran. Di sini saya akan menginformasikan untuk pembagian job desk dari kelompok kami, di mana saya sendiri, saya Muhammad Yunus sebagai desainer interface atau pembuat yang mendesain dari user interface-nya. Oke, selanjutnya untuk Adiatmika, di sini Adiatmika sebagai pembuat diagram bersama dengan Lalu Restu. Kemudian Andika Danan di sini sebagai pembuat latar belakang atau serta mengidentifikasi masalah dan juga membuat desain arsitektur dari sistem. Baik, mungkin cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih sekali lagi. Mohon maaf atas kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.